Ustaz, saya baru menikah 1 tahun. Antara syarat nikah saya tidak ingin ditinggal di Kalimantan. Suami terima itu, namun qadarullah 3 bulan lalu saya dipaksa suami pindah, tapi suami di Jakarta. Gara-gara itu saya ditinggal suami hingga saat ini tanpa nafkah, tanpa komunikasi. Waktu itu saya diusir pulang ke orang tua. Apa nasihat Ustaz untuk saya? Ini ada hubungannya dengan qada dan qadar lain. Ini subhanallah, di setiap pengajian selalu saya ingatkan, kalau kita bahas sesuatu tema, jangan lagi bahas masalah rumah tangga, masalah hukum riba, itu lain, itu ada babnya, ya. Itu ada babnya. Dan kalau mau ada masalah seperti ini, konsultasi bisa via SMS, bisa di WhatsApp saya, atau bisa nanti setelah selesai materi, jadi lebih luas ya. Karena gini, kadang-kadang ada efek yang negatif dari pertanyaan, ya. Tolong yang bertanya jangan tersinggung, saya tidak, insya Allah saya akan jawab sebentar lagi. Tapi saya ingatkan begini, tadi yang kita bahas 1 jam lebih itu, gitu kan, semua itu ilmu yang padat. Ini bisa buyar hanya karena pertanyaan, bisa buyar itu. Jadi minimal ada yang hilang karena masuk informasi lain yang berbeda, kan itu. Makanya lebih baik fokus, gitu kan, berhubungan dengan masalah takdir, qada dan qadar ini. Itu yang penting untuk ditanya. Kalau masalah rumah tangga, kadang-kadang subhanallah saya bahas masalah apalah ya, masalah hal-hal yang mendasar berhubungan dengan masalah akidah. Kemudian pertanyaannya jauh sekali gitu, nah, jauh dari tema, yang tidak masuk di situ. Maka saya sarankan untuk tidak seperti itu. Baik, masalah rumah tangga, memang ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan al-mu'minuna ala syurutihim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Artinya orang mukmin harus mengikuti syaratnya. Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan seorang wanita boleh memberikan syarat selama tidak bau maksiat kepada Allah sebelum nikah. Sebagaimana calon suami boleh memberikan syarat. Di antara syarat seperti ini, kalau si perempuan sebelum menikah mengatakan, saya terima lamaran Anda, tapi dengan syarat saya nggak mau keluar dari Kalimantan. Kalau suami sudah mengatakan, calon suami, iya, dia nggak boleh paksain, nggak boleh. Ada syarat, kecuali si istri yang tanazul. Tanazul itu artinya baiklah kalau gitu, saya ikut sama kamu. Nggak boleh setelah nikah dia bilang, kamu kan dalam Islam harus patuh dengan suami. Nggak bisa, syarat Anda sudah sepakati, gitu kan? Jadi jangan iyakan syaratnya. Misalnya kita bilang, oh nanti dilihat, gitu kan? Nanti kita pertimbangkan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Itu lebih baik daripada kita mengiyakan. Termasuk dalam pernikahan, kalau ada seorang wanita mengatakan, saya terima lamaranmu tapi kamu jangan nikah lagi. Misal, si laki-laki mengatakan iya, nggak boleh dia poligami. Nggak boleh. Dia terima syaratnya, kan gitu. Kecuali si istri ridho. Di sini babnya ridhonya nih. Tapi kalau dia bilang, saya nggak bisa terima itu, karena itu hukum Allah dan kita tidak tahu, gitu kan? Itu masalah saya nikah lagi, saya tidak tahu. Nanti dilihat. Itu kita jelaskan apa adanya, kan? Gitu. Seperti itu. Jadi tidak boleh ada syarat yang sudah diiyakan. Ini jadi syarat. Jadi di sini kalau saya tangkap pertanyaan ini, maka si suami berdosa, nggak boleh. Apalagi dia sampai memberhentikan nafkah. Istri yang boleh berhentikan nafkah kalau dia nusyuz, membangkang, nggak mau layanin suami, nggak jalankan kewajibannya. Misal memang si istri tanpa ada syarat sebelumnya, ya, menikah saja begitu, maka wajib tinggalin Kalimantan. Bukan cuma Kalimantan, Indonesia pun dia harus tinggalkan, gitu kan? Kalau emang itu syaratnya nggak bisa, suaminya tinggal di mana misalnya, dia harus ikut. Nggak bisa enggak, memang kewajiban dia kan, kewajiban dia menemani suaminya, nggak boleh di mana suaminya dia harus melayanin. Itulah kewajibannya, Allah gantungkan surga untuk dia di situ. Allahu alam. Jadi yang saya tahu si suami salah di sini. Dan saya sarankan ibu untuk berdoa, mendoakan agar Allah berikan dia hidayah dan suruh juga dia konsultasi dengan beberapa ustadz-ustadz di daerah di mana dia tinggal, ya, untuk dia bertanya masalah hukum syar'i. Kalau memang dia tidak mau, ya istikharah kepada Allah SWT, minta petunjuk diapain, dia lanjutin atau enggak, gitu kan? Seperti itu.